Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Ibu harap setelah melihat video pembelajaran kali ini, kita dapat memahami tentang konsep dasar dari nilai dan norma sosial tersebut. Selain itu, Ibu juga harap kalian dapat mengimplementasikan konsep yang kalian dapat dalam kehidupan bermasyarakat nantinya, sehingga kalian dapat bertingkah laku sesuai nilai dan norma yang ada. Oke, kita akan membahas yang pertama dahulu, yaitu nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai, jika kalian mendengar kata nilai, kira-kira apa yang terbesit di dalam benak kalian? Angka atau suatu ukuran kuantitatif? Nah, namun kali ini kita akan membahasnya menggunakan pandangan atau perspektif lain, yaitu perspektif sosiologi, di mana menurut Suryono Sukanto nilai ini dipandang sebagai konsep atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Misalkan, menolong dianggap sebagai perbuatan yang baik dan mencuri dianggap sebagai perbuatan yang buruk, sehingga perbuatan yang baik ini dianggap jauh lebih bernilai dalam masyarakat. Nah, nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut sebagai nilai sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis nilai, di mana terdapat 3 macam, yaitu pandangan menurut Profesor Dr. Notonegoro, lalu nilai berdasarkan cirinya, dan kemudian pandangan dari beberapa ahli. Oke, kita bahas menurut Profesor Dr. Notonegoro. Beliau membedakan nilai menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah nilai material, adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya ada sandang, pangan, papan, di mana semua itu nanti berguna bagi unsur jasmani manusia. Lalu yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Contohnya kalian sebagai siswa memerlukan buku dan alat tulis untuk menunjang aktivitas belajar kalian. Lalu contoh selanjutnya ada petani yang membutuhkan cangkul, ada supir yang membutuhkan mobil, seperti itu. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini antara lain seperti nilai kebenaran, nilai keindahan, bisa bersumber dari karya seni, lagu, lukisan. Lalu yang ketiga ada nilai kebaikan dan ada nilai religius. Oke, tadi menurut Profesor Dr. Notonegoro. Yang kedua kita bahas nilai berdasarkan cirinya. Yang pertama ada nilai dominan. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Contohnya, seorang siswa yang merasa lebih penting memiliki handphone daripada mainan, terutama di masa school from home seperti saat ini. Contoh lainnya adalah seorang petani yang menganggap lebih penting memiliki cangkul daripada handphone. Lalu ada dominan, lalu ada pula nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Nah, biasanya nilai tersebut telah terisolasi sejak seseorang masih kecil, sehingga jika dia tidak melakukannya, maka ia akan merasa malu atau merasa bersalah. Contohnya seorang guru yang merasa gagal ketika siswanya gagal dalam ujian, dia akan merasa gagal dalam mendidik siswa tersebut. Lalu ada Profesor Dr. Notonegoro, dan yang kedua menurut beberapa cirinya. Yang ketiga adalah menurut beberapa ahli. Yang pertama ada nilai imaterial, yaitu nilai yang menggunakan akal, perasaan, dan kehendak yang membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektual. Dan yang kedua ada nilai material, yaitu nilai yang berwujud, mudah dilihat, yang menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dan dinikmati oleh panca indera. Nah, tadi itu merupakan materi tentang nilai sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang norma sosial. Apa sih itu norma? Norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat itu terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma adalah sesuatu yang bersifat mengikat. Selain itu juga memaksa setiap individu untuk melaksanakannya. Nah, norma ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Namun, norma hanya berlaku dalam masyarakat tertentu, di mana norma yang dianut oleh masyarakat satu belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. Nah, norma yang mengatur masyarakat itu ada norma formal dan non-formal.
Norma formal ini bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Nah, norma ini biasanya tertulis, contohnya seperti aturan-aturan negara, surat keputusan, dan peraturan daerah. Lalu yang kedua ada norma non-formal, di mana biasanya ini tidak tertulis dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada norma formal. Contohnya seperti pantangan-pantangan yang ada di masyarakat, atau mungkin aturan keluarga dan adat istiadat. Oke, kita tadi sudah membahas banyak sekali materi ya. Ada nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah suatu konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Lalu kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis nilai. Ada yang dari menurut Profesor Dr. Noto Negoro, ada nilai material, vital, dan kerohanian. Lalu ada berdasarkan cirinya, ada dominan dan mendarah daging. Terus ada menurut beberapa ahli yaitu ada nilai material dan nilai imaterial. Selain itu kita juga tadi sudah membahas, menyinggung sedikit tentang norma. Norma itu adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam masyarakat itu terlaksana sebagaimana yang diharapkan, di mana dia bersifat mengikat dan memaksa. Nah, norma yang mengatur di masyarakat itu ada norma formal dan norma non-formal. Kemudian, untuk bisa memahami nilai dan norma, maka penugasan kali ini adalah yang pertama, kalian mencari tingkatan dan jenis norma, dan kalian berikan contoh sesuai pengalaman atau mungkin fenomena yang sering terjadi di sekitar kalian. Untuk tugas yang kedua yaitu menurut kalian, menurut pandangan kalian, apa perbedaan dari nilai dan norma sosial? Oke, cukup sekian materi kita mengenai nilai dan norma sosial. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.